Eh, kita akan mulai, kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami pada waktu yang singkat Engkau untuk menerangkan kepada kami apa yang akan Tuhan katakan pada sore ini kepada kami. Kuasai hati kami, pikiran kami, juga bagaimana kami dapat menggunakan waktu ini dengan baik. Dan tolonglah Tuhan, berkatalah kepada kami agar kami dapat apa yang Tuhan ingin katakan pada sore ini. Di dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, topik kita adalah, kita beri judul Hope and Obey. Hope and Obey. Bagian kita dari Kitab Matius. Ini satu bagian yang menurut saya kita udah sering sekali sebenarnya baca, tapi saya coba untuk melihat ini dalam perspektif kita di dalam menghadapi situasi yang terakhir. Baik, bagian yang kita ambil itu adalah Matius 5 ayatnya yang ketiga. Saya ada tuliskan di sana, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saya ulangi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, kalau di dalam terjemahan lain dikatakan di net, dikatakan blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven belongs to them. Jadi ada perkataan di sana, the poor in spirit. Gitu. Nah, slide. Ya. Saudara, kalau kita baca ini, maka kita akan terpikir di beberapa terjemahan memang dikatakan blessed, gitu. Blessed. Yang perlu kita ingat adalah pada saat Yesus berkata ini, Yesus sendiri sebenarnya tidak berbicara dalam bahasa Yunani, tapi Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani, dalam dialek Aramik. Tetapi para Matius menuliskan ini memang dalam tulisan Yunani. Jadi ini kira-kira kisahnya ada kejadian ini, kejadian di Tanah Karo, ngomongnya pun ngomong Karo, tapi kemudian dituliskan dalam bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang di luar Karo pun bisa dapat informasinya. Jadi gitu. Nah, tapi yang harus kita ingat bahwa kisah ini dalam bahasa Karo sebenarnya. Yesus bicara dalam bahasa Karo, kira-kira gitu. Nah, jadi waktu kita berkata, waktu Yesus mengatakan berbahagialah, maka mendengarnya itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang sudah akrab dengan kisah di dalam perjanjian lama. Nah, waktu mereka mendengar kata berbahagia, dalam bahasa Ibrani dikatakan eser, maka salah satu yang teringat oleh mereka itu adalah satu kitab yang banyak sekali menggunakan kata berbahagia, yaitu apa? Kitab Mazmur. Dan sebagai Mazmur 1, saya percaya bahwa mereka itu paham sekali. Ingat, Mazmur 1. Itu Mazmur, apalagi kalau kita pahami, kitab perjanjian lama bagi kita adalah kitab suci. Tapi bagi orang Israel, itu adalah kitab suci, tapi juga undang-undang dasar, tapi juga apa? Tetapi juga sejarah perjuangan bangsa. Jadi agak berbeda dengan kita menyikapinya. Mereka itu kitab suci adalah sejarah perjuangan bangsa mereka, kitab Pancasila mereka, undang-undang dasarnya, undang-undang dasar 45-nya, tetapi juga firman Tuhan, firman Allah. Nah, di kita kan dia hanya firman Allah. Nah, jadi pada saat Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin karena mereka yang akan mempunyai kerajaan Allah, mereka itu langsung terpikir kata konsep berbahagia. Gitu. Berbahagia. Gitu. Apa konsep mereka tentang berbahagia? Gitu ya. Kata berbahagia bagi mereka itu selalu biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang baik atau sesuatu yang berkelimpahan, dekat dengan Tuhan, diberkati gitu. Jadi kalau kita lihat, kalaupun kemudian tulisan Yunani mengatakan dia blessed gitu, diberkatilah gitu, ada benarnya juga. Merasa diberkati, terberkatilah, karena memang kata itu dekat gitu.
Nah, jadi kalau kita lihat apa contohnya, umpamanya di Mazmur 84 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Nah, kisahnya kan keren gitu. Kecaplah, atau contoh yang lain, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, kembali lagi, ini sesuatu yang hampir tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Nah, contoh yang lain umpamanya dikatakan, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, itu berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Baiklah keadaanmu. Saudara, konsep mereka tentang berbahagia itu di sana. Gitu. Konsepnya di sana. Agak asing bagi mereka untuk berpikir berbahagia itu miskin. Nah, tanpa harus berpanjang menggali sedemikian rupa, ayat ini, ayat ini pastilah sudah kita tahu bahwa Tuhan tidak akan kemiskinan, miskin harta sebenarnya. Silakan slide. Nah, saya akan lanjutkan lagi, bagaimana gambarannya gitu. Bagaimana gambarannya berbahagia ini? Di dalam ini, kalau kita lanjutkan Mazmur 1 itu ke ayat yang 2, inilah gambaran orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu kita udah dapatlah itu. Saudara, ini hanya mengingatkan kembali, setiap kali mereka mendapatkan orang yang berbahagia, yang dekat kepada Tuhan, ini yang mereka langsung bayangkan. Karena ini yang melekat banget kepada mereka. Mazmur 1, ayat yang pertama, 2, dan ketiga. Gitu. Kenapa ini menjadi dekat? Karena mereka memang melakukannya. Yaitu apa? Seorang Israel dinyatakan dia dewasa, gitu, naik CD, kira-kira gitulah ya, dianggap menjadi seorang yang anak Taurat, itu di umur 12 tahun, dia itu sudah membaca hukum Taurat dan menghafalkannya, dan di dalam tradisinya mereka akan mengangkat perkamen Taurat, dan kemudian mulai membuat gulungan di tangan dan di kepalanya, seperti yang disampaikan oleh kitab-kitab di Musa. Gitu. Contoh yang lain umpamanya, bagaimana mereka itu sangat erat sekali dengan hidup Tuhanan. Contohnya kalau kita di sini kan belajar angka 1, 2, 3 waktu SD, apa yang kita lakukan? Kita langsung teringat, 1, aku sayang ibu, 2 juga sayang ayah, gitu. Bagi mereka tidak begitu. 1 itu berarti Allah adalah 1. Itu yang mereka katakan. Apa itu 1? Tuhan 1. Gitu. Apa itu 2? Maka dikatakan 2 adalah bahwa batu Musa 2, dan seterusnya. Nah, itu yang pengajaran yang mereka dapatkan, sehingga manusia-manusia yang begitulah yang dikatakan manusia yang berbahagia. Nah, jadi Taurat menjadi identitasnya mereka. Itu gambaran orang yang berbahagia. Yuk, mari kita lanjutkan lagi yang berbahagia sedikit lebih dalam. Kita slide-nya. Maka kita akan menemukan bagaimana yang berbahagia itu. Nah, dia mengatakan gini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menarik. Menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Sangat jauh dari gambaran miskin. Oke, sangat jauh dengan miskin. Kalau kita lihat kutipan kecil di bawahnya, maka dikatakan, ini pegangan mereka di dalam kitab Ulangan. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Membuat engkau banyak, itu artinya keturunannya banyak. Tapi bukan hanya keturunan, ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandummu, anggurmu, minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu damai sejahtera.
Saudara, ini gambaran dari apa? Dari orang